Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam al-Habib Abdullah bin al-Haddad fi kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah ila an qala faslun wa 'alayka bi luzumi an-nadhafah zahiran wa batinan fa inna man kamulat nadhafatahu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan wa in kana bi jismihi wa suratihi basaran jismaniyan. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الدين على النظافة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله نظيف يحب النظافة وتصل النظافة الباطنة بتزكية النفس عن رذائل الأخلاق كالكبر والرياء والحسد وحب الدنيا وأخواتها وتحلياتها بمكارم الأخلاق كالتواضع والحياء والإخلاص والسخاء وأخواتها وحقائق هذه الأخلاق وطريق الخلاص من رذائلها والسبيل التحصيل لفضائلها قد جمعه الإمام الغزالي في سطر الثاني من الإحياء فعليك بمعرفة ذلك واستعماله. وأما النظافة الظاهرة فتحصل بترك المخلفات وفعل الموافقات فمن زين ظاهره بملازمة الأعمال الصالحة وعمر باطنه بالتخلق بأخلاق المحمودة فقد كملت نظافته وإلا فله نصيب منها بقدر بعده عن المنكرات الأخلاق والأعمال وقربه من محاسنها. ومن أقسام النظافة الظاهرة ما أرشد إليه الشرع من أخذ الفضلات وإزالة الأدناس وتطهر من الأحداث والأنجاس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Hannan Al-Mannan. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala ayyubarika lana wa lakum fi Sya'ban wa yuballighana Ramadan. Wassalat wassalam ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala ayarzuqana wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai guru kita semua, Habiban al-Mahbub Al-Habib Ridha bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiyah dalam ta'ah, dalam ibadah, dan semoga Allah anugerahkan pada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah
Baru saja tadi kita menyelesaikan pembacaan kisah Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita semua semakin bisa mencintai baginda Rasulullah, menjadi wasilah agar kita semua juga dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi baru saja dibacakan kitab Risalatul Muawanah lil Imam Qutbil Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang biasa kitab ini dikaji, dipelajari di malam minggu di majelis ta'lim ini. Yang mudah-mudahan semua ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, khususnya oleh Habib Ridha Al-Habsyi, itu bermanfaat untuk kita dan bisa senantiasa kita amalkan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di antara wasiat nasihat beliau yang tadi sama kita telah mendengar yang dibaca oleh guru kita, yaitu alaika bil luzumin nadhafati zahiran wa batina, dan hendaknya kamu selalu melazimkan kebersihan zahir dan batinmu. Kita semua manusia terdiri dari lahir dan batin. Kita terkadang banyak fokus dalam urusan lahiriah kita saja, tapi lupa kita dengan perkara batiniah kita. Padahal batin kita ini, hati kita ini, ruhani kita ini adalah maudhi'u nazaril haq, tempat Allah memandang dan melihat kita. Dalam satu hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, sebagian riwayat wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah itu tidak melihat bagaimana bentuk kalian, wujud kalian, atau sekedar perbuatan kalian saja yang kosong dari yang namanya keikhlasan. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian, yang Allah lihat adalah juga niat dan tujuan kalian. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa beliau apa? Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah sarirahku, hatiku lebih baik, ya, batinku ini lebih baik daripada lahir, daripada yang zahir, dan jadikanlah bagi yang zahirku itu juga baik. Ya, sarirah alaniyah ini bisa diartikan zahir dan batin, bisa dikatakan sarirah itu ketika sendiri tidak bersama makhluk, alaniyah ketika bersama khalayak atau bersama makhluk lain. Ya. Intinya penting bagi kita menjaga kebersihan zahir dan batin. Fa inna man kamulat nadhafatu sara bi ruhi wa sariratihi malakan ruhaniyah. Sungguhnya, kata beliau, siapa orang yang sempurna kebersihannya, siapa yang sempurna kebersihannya, artinya zahir dan batinnya bersih, itu sempurna kebersihannya, sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah, maka dia menjadi dengan ruhnya dan hatinya
laksana malaikat. Wa in kana bi jismihi wa suratihi basyaran jismaniyah. Walaupun jisimnya, jasadnya, wujudnya adalah seorang manusia. Karena kan kita suka mengatakan ketika ada orang yang hatinya baik, akhlaknya baik, perbuatannya baik, kita suka bilang ini manusia berhati malaikat, bukan manusia serigala, ya. Kata Habib Ridho, pemburu apa? Domba. Oh, manusia berburu domba, serigala berburu domba itu Bib. Jadi orang kalau zahir batinnya bersih, wujudnya manusia, tapi dia punya hati laksana malaikat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyad dinu 'alan nadhafah. Agama ini dibangun di atas kebersihan. Jadi yang namanya bersih itu betul-betul adalah ajaran Islam. Tapi nyatanya justru banyak yang meninggalkan kebersihan nih orang Islam sendiri. Yang jarang memperhatikan, menjaga yang namanya kebersihan justru kita sendiri nih orang Islam. Padahal hakikatnya nggak ada ajaran manapun, agama apapun yang mengajarkan tentang kebersihan lebih hebat, lebih dahsyat daripada agama kita, agama Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha nadhifun, sungguhnya Allah itu bersih, yuhibbun nadhafah, Allah juga suka dengan kebersihan. Jadi Allah suka yang bersih, yang suci, yang rapi. Wa tahsulun nadhafatal batinah bitazkiyatin nafsi an razailil akhlaq. Imam Haddad tadi menekankan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan zahir dan batin. Gimana caranya untuk membersihkan zahir dan batin kita? Pertama beliau jelaskan di sini, dan bisa didapat kebersihan batin, kebersihan hati kita bitazkiyatin nafs, bitazkiyatin nafsi an razailil akhlaq, dengan kita mensucikan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Seperti apa? Kal kibri, seperti sombong, warriyai, dan riya, wal hasadi, hasad, iri, wa hubbid dunya, cinta dunia, wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Jadi kalau kita mau membersihkan hati kita, batiniyah kita, bersihkan diri kita, jaga diri kita dari penyakit-penyakit hati itu. Wa tahliyatiha bi makarimil akhlaq, dan hiasi kita punya diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Seperti apa? Katawadhu'i, seperti rendah hati, wal haya'i, malu, wal ikhlas, ikhlas, wasakha, dermawan, wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya, ya, dari akhlak-akhlak yang mulia. Nah, itu adalah kiat, cara agar kita memiliki hati yang bersih. Hindari hati kita dari segala penyakitnya, hiasi hati kita dengan segala keindahan-keindahannya. Apa kata ulama? Zayyin nafsaka bil ma'siyah wa la tuzayyin nafsaka bil ta'ah. Nah, ini kalau kita artikan secara tekstual bahaya, ya. Zayyin nafsaka bil ma'siyah, hiasi dirimu
dengan selalu merasa bermaksiat, dan jangan hiasi dirimu dengan selalu merasa berbuat taat. Ya. Kita yang bisa berbuat taat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita soleh, tapi karena Allah takdirkan kita ada di sini. Insya Allah semua orang sebenarnya pengennya baik, pengennya berbuat baik, tapi ada yang nggak sampai melakukan kebaikan itu. Ada yang nggak kuat, nggak mampu melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena Allah belum berikan taufik kepada mereka. Dan sudah diberikan nikmat itu, jangan kemudian merasa sombong, merasa hebat, merasa lebih baik, merasa sudah taat sehingga berani meremehkan, menghinakan orang yang belum sama dengan dirinya. Kalaupun kita sudah banyak berbuat taat ibadah, jangan pernah bangga dengan itu semua. Ya, orang yang merasa sudah berbuat taat, dia akan terhenti dalam melakukan banyak taatnya. Merasa cukup sampai di situ taatnya. Maka meskipun kita sudah banyak taat ibadah, selalulah kita harus merasa banyak berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, agar semakin kita termotivasi untuk terus berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita membersihkan hati, ya, jaga kebersihan hati kita, hindari dari penyakit-penyakitnya. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang beliau tidak di pasal ini menjelaskan tentang apa itu kibir, apa itu riya, apa itu hasad dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan khusus dari beliau tentang itu. Wa haqaiqu hadzal akhlaq wa tariqul khalasi min razailiha. Hakikat daripada akhlak-akhlak ini yang buruk tadi apa saja yang disebutkan, kibir, riya, hasad, hubbud dunya, wa tariqil khalas min razailiha, ya, atau akhlak-akhlak yang baik juga yang tadi disebutkan, dan cara kita terselamatkan dari akhlak-akhlak yang tercela, wasabilit tahsil li fadailiha, dan cara kita untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia. Qad jama'ahul Imam Al-Ghazali fi syatr tsani min al-Ihya. Al-Imam Al-Ghazali telah merangkum itu semua dalam kitabnya di bagian kedua dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika bima'rifati dzalika wastimalihi. Maka hendaknya kau memahami dan mengetahui itu dan mengamalkannya. Ya, jadi kalau emang kita mau lebih detail, lebih jelas lagi memahami tentang akhlak yang baik apa, akhlak yang buruk apa, gimana biar akhlak kita baik, gimana biar kita terselamatkan dari akhlak yang buruk, baca kata Imam Haddad ini kitab Ihya Ulumuddin, atau yang di bawahnya pelajarin dulu kitab Bidayatul Hidayah, atau seperti kitab Imam Haddad juga ada Nasaihud Diniyah. Yang banyak kitab ulama-ulama kita yang menerangkan, yang mengajarkan kita akan hal tersebut. Wa amman nadhafatul zahira, adapun kebersihan yang zahir, fatahsulu, itu bisa didapat bitarkil mukhalafat, dengan kita meninggalkan pelanggaran-pelanggaran dalam agama, wa fi'lil muwafaqat, dan juga dengan kita melakukan taat. Faman zayyana zahirahu bimulazamatil a'malis salihah, maka siapa orang yang telah menghiasi zahirnya, lahiriahnya, dengan selalu melakukan amal-amal yang saleh, wa amara batinahu bitakhalluqi bil akhlaqil mahmudah, dan dia bangun batinnya, hatinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, faqad kamulat nadhafatuhu, maka dia orang yang telah sempurna kebersihannya. Berarti dia adalah orang yang suci, yang wujudnya manusia, tapi batininya dia laksana malaikat.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang seperti ini. Amin ya rabbal. Wa illa, namun kalau tidak demikian, falahu nasibu minha biqadri bu'dahu min munkaratil akhlaq wal a'mal wa qurbahu an min maha sini. Kalau enggak, ya berarti manusia baik buruknya tergantung jauhnya dia dari akhlak yang buruk dan dekatnya dia dari akhlak yang mulia. Ya, semakin banyak amal dan akhlak mulianya semakin baik, semakin jauh dia dari akhlak yang hina semakin baik, semakin dekat dengan keburukan, jauh dari kebaikan, berarti tandanya dia semakin buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jangan juga kita merasa batin kita ini udah baik, hati kita sudah suci, hati kita udah bersih, padahal kita masih suka meninggalkan kewajiban, padahal kita masih suka melakukan maksiat. Orang yang merasa dirinya udah bersih, udah suci, hatinya udah masya Allah, kerjaannya ninggalin taat, berbuat maksiat, fahuwa kadzab, maka dia adalah seorang pendusta. Ya, nggak mungkin orang hatinya bersih tapi ninggalin taat, orang hatinya bersih tapi suka maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak mau taklim, kerjaannya maksiat, berbuat munkar, main slot. Tahu slot? Ditegur, ente jangan begitu, hidup nih cuma sekali, ngabdi sama Allah, ibadah, taat. Ini zahir saya aja begini, hati saya mah bersih. Saya biar kata nggak sholat, biar kelihatannya maksiat, oh saya mah nggak pernah benci sama saudara. Ya. Saya mah selalu husnuzon. Saya biar kata belum pakai jilbab, hati saya sudah saya jilbabin duluan. Saya biar kata begini, saya udah merasanya selalu dirinya bersih. Kadzab itu adalah seorang pendusta. Dan kalau seandainya orang juga sudah diberikan nikmat untuk berbuat taat, udah rajin ibadah, ya ngaji, sholat, pokoknya kebaikan-kebaikan udah biasa dia lazimkan, tapi dia nggak pernah memperhatikan perkara hatinya, hati-hati, ya, dia bisa terjerumus pada keriaan. Ya. Makanya yang baik gimana? Luar dalam harus sama, ya, luarnya bagus, amalnya bagus, hatinya juga harus bagus. Jangan merasa tadi udah rajin ibadah, semuanya penampilannya udah bagus, sunnah semua udah dijalankan, tapi ngelihat orang lain, nah, dia mah ahli neraka, dia mah ahli bid'ah, dia mah sesat, dia mah jauh dari surga, merasa dirinya udah baik. Hati-hati, ya. Itu ahlus tasannu' war-riya. Itu orang yang suka buat-buat. Itu orang yang riya. Jangan sampai ya kita menjadi seperti itu. Ya, ini saya sampaikan ini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk ukur diri kita sendiri. Ya. Jadi seandainya kita udah bisa taat, ibadah, berbuat baik, alhamdulillah. Tapi jangan lupa perhatikan juga kebaikan yang ada di hati kita. Udah benar nggak kita ngerjainnya? Udah tuluskah? Udah ikhlaskah? Atau masih riya? Atau karena ini dan karena itu? Hati-hati. Makanya penting kita menjaga zahir dan batin. Wa min aqsamin nadhafah zahirah, dan termasuk bagian dari kebersihan yang diajarkan dalam agama yang berkaitan dengan urusan yang zahir, perkara yang nampak, ma ursida ilai syar min akhzil fadalat wa izalatil adnas wa tatahhur minal ahdasi wal anjas. Ya. Tadi dikatakan nadhafah zahirah tahsul bitarkil mukhalafat.
kebersihan yang zahir itu bisa kita dapat dengan kita tinggalin maksiat, dengan kita berbuat taat. Kita berbuat taat, kita ninggalin maksiat, berarti dinilai perbuatan kita bersih, ya, jauh dari kotor yang dibenci oleh Allah. Juga yang diajarkan dalam syariat agar zahir kita ini baik, tampak kita ini bersih adalah apa? Dengan kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, dan juga kita bersuci dari hadas dan najis. Famin dzalika, di antaranya menghilangkan kotoran, membersihkan atau bersuci dari hadas dan najis yang diajarkan dalam syariat, izalatu sya'ril ana. Ini bagian daripada syariat kita. Ini zahir nih, bagian tubuh kita nih. Ini mulai saya bingung ngejelasinnya nih. Nah, di antara yang diajarkan untuk kebersihan di zahir adalah yang pertama izalatu sya'ril ana. Yang pertama lagi ini menghilangkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Ya. Jangan dirawat sampai bertahun-tahun, sampai gondrong. Jangan, dibersihkan. Mau laki ataupun perempuan. Yang laki dianjurkannya untuk dipotong, ya. Tapi kalau yang perempuan dianjurkannya untuk dicabut. Itu sunnahnya. Kalau laki dipotong, ya, atau dikerok. Kalau perempuan dicabut. Alhamdulillah, sakit dicabut. Hah? Cuma sekarang udah berkembang teknologi. Ada yang bisa nyabut sekaligus, nggak satu-satu. Tahu namanya apa? Nanti browsing sendiri aja. Ya. Jadi kalau perempuan itu juga fungsinya, gunanya kenapa laki dipotong atau dikerok saja, perempuan dicabut? Itu diantara faedahnya, hikmahnya untuk menstabilkan nafsu, ya, menstabilkan nafsu. Ya, kalau dicabut itu ngurangin, kalau dipotong atau kerok itu ningkatin. Dan kodratnya perempuan dalam hal itu lebih tangguh daripada lelaki. Ya. Kayak kalau laki jangan dicabut, tambah loyo nanti. Ya. Wa natful ibti au halqihi. Juga diantaranya apa? Kebersihan yang dianjurkan untuk perkara zahir kita nih, badan kita, natful ibti. Ini buat laki perempuan nih sunnah. Mencabut bulu ketiak, ya, atau memangkas atau memotongnya. Bulu ketek, ya, bulu ketek tuh sunnah dicabut. Ini sunnah buat kebersihan, ya, sunnahnya dicabut. Tapi Imam Syafi'i sendiri, ya, beliau walaupun menyatakan sunnahnya dicabut, beliau potong karena beliau nggak kuat mencabutnya. Nah, coba nanti tes di rumah ya, cabut tuh bulu ketek, jangan dijambak, cabut, ya. Jambak sakit. Ya, cabut satu-satu, ya, sampai subuh baru selesai. Ya, ya, intinya dibersihkan. Ya, kadang kan itu bagian-bagian bulu yang jarang dibersihkan, yang malas itu jadi sarangnya jin, jadi sarangnya setan. Yang kadang bisa itu membuat orang jadi malas, berat untuk beribadah. Ya. Wa qassu syaribi. Kata Habib Ridho, kalau suaminya seneng istrinya bulu keteknya panjang atau sebaliknya, urusan dapur dia, nggak usah kecampur gitu. Ya, nadir lah hukmalah. Ya. Ya, kalau seneng ya udah niat dia nyenengin suami, nyenengin bini. Tapi nanti ada batas waktunya nih. Ntar ada disebut. Ya. Qasus syarib, motong kumis, ya, dipotong, dirapikan atau dikerok, ya, dibersihkan. Adapun jenggot, ya, sunnahnya ini kita pelihara,
Ya. Jenggot ini sunnah Nabi Muhammad, bukan sunnahnya Wahabi. Ya. Ya kadang kan itu orang jenggot bukan jenggot, kayak jenggot punya dia. Ya, sunnahnya Nabi Muhammad, makanya biara jenggot. Ini ada kumis nggak ada jenggot, emang ada. Kalau nggak numbuh jangan dipaksain. Sekarang kan ada obatnya tuh ya. Ya kalau mau ikhtiar buat sunnah ya nggak apa-apa. Cuma kadang ikhtiar biar kelihatan gagah aja. Ya, jadi niatin nih kita piara jenggot ini karena disunnahkan Nabi. Wa taqlimudz dzufur, juga memotong kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki. Ya, harinya bagusnya ya Senin, Kamis atau hari Jumat. Nah, gimana kaifiat cara dalam memotong kuku? Nah, di dalam kitab kita disebutkan nih. Wa yustahabbu, dan dianjurkan ayyabtadi'a min sababatil yumna. Nah, ini diingat-ingat, ila khinsiriha. Wa min khinsiril yusra ila ibhamiha. Yakhtimu bi ibhamil yumna. Untuk jari tangan, kalau kita potong kuku ya dianjurkan mulai dari jari telunjuk sampai kelingking, ya, jari telunjuk sampai kelingking. Kemudian pindah ke tangan kiri, mulai dari kelingking sampai jempolnya. Ya, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol. Terakhir baru jempol tangan kanan. Ini yang disebut di kitab kita. Ada kaifiah kedua, dari telunjuk sampai kelingking tangan kanan, kemudian jempolnya, kemudian tangan kiri dari kelingking sampai jempolnya atau ibu jarinya. Hafal nggak tuh? Nggak hafal nanti nonton di YouTube-nya aja, ya, biar nggak kemalaman. Ada cara yang ketiga dengan tertib khawabis au khasab. Buat tangan kanan khawabis, tangan kiri au khasab. Itu singkatan khawabis, kha khinsir, waw wusta, alif ibham, ba binsir, sin sababah. Au khasab, a-nya ibham, wawnya wusta, kha-nya khinsir, sin-nya sababah, dan ba-nya binsir. Apa itu? Itu nama-nama jari dalam bahasa Arab. Ya, ini khinsir, binsir, ibham, wusta. Yang belakang amin amin. Itu nama-nama jari. Ya. Nah, jadi cara yang ketiga memotong kuku gimana? Buat tangan kanan pakai tertib khawabis. Itu huruf per hurufnya untuk muqaddimah nama jari. Kha khinsir. Nggak ulangin lagi kelamaan. Ya, nanti lihat di rekamannya. Itu buat tangan. Yaitu cara yang ditunjukkan, diajarkan oleh para ulama kita. Kalau saya mau ngutong yang ngacak seenaknya sekarepmu, nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, cuma ya lebih baik kita ikut ulama daripada mau ikut sendiri, maunya sendiri. Ya. Wa ammar rijlan, adapun untuk kedua kaki, fayabda'u bi khinsiril yumna wa yakhtimu bi khinsiril yusra kat takhlil fil wudu. Nah, kalau potong kuku jari kaki, baiknya mulai dari kelingking kaki kanan berakhir di kelingking kaki kiri. Kalau kaki berurutan tuh, dari kelingking ke kelingking, seperti kita takhlil, menyela-nyela di dalam wudu ketika basuh kaki, dari kelingking dengan kelingking sampai kelingking. Ya. Kalau seandainya mau ngajak nggak apa-apa, terserah. Cuma baik ittiba dengan ulama, dengan orang baik daripada kita mengada-ngada sendiri.
wa yukrahu. Ya kadang kan orang dikit-dikit tuh dalilnya mana, hadisnya mana, itu bid'ah ya. Mengikutin ulama takut bid'ah, ngikutin hawa nafsunya nggak takut bid'ah ya. Kayak hati-hati ya, jangan kita dikit-dikit terpaku dengan seperti itu ya. Ini ulama-ulama besar semua ini ya, Imam Haddad ya, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ya nggak mungkin beliau mengajarkan kita kecuali di situ ada asarnya, baik dari hadis Nabi ataupun dari sahabat ya. Nah, di sini ditegaskan wa yukrahu ta'khiru fi'li hadhihi al-asya' an kulli arba'ina yawma. Makruh meninggalkan ini semua itu lebih dari 40 hari ya. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 40 hari. Nggak potong kuku ya, nggak potong bulu ketek, nggak bersihin bulu kemaluan ya, nggak bersihin apa yang kudu harus dibersihkan. Nah, makanya kalau seandainya itu suka ya suka dalam kemakruhan nanti ya. Jadi kalau seandainya lebih dari 40 hari itu hukumnya makruh. Wa min dzalika izalatul awsakh. Wa min dzalika izalatul awsakh allati tajtami'u fi ma'atifil badan wa aghwarihi bil ma'. Dan termasuk anjuran kebersihan di tubuh kita yang dianjurkan dalam syariat, yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang terkumpul di lempitan-lempitan tubuh ya, atau lubang-lubang yang ada di badan kita, bilma, kita bersihkan dengan air. Nah, itu setidaknya terwujud setiap kali kita wudhu ya. Kita wudhu, kita kumur, kita istinsyaq, kita bersihkan telinga kita, itu kan semua membersihkan dari kotoran. Wa ma yajtami'u minar ramasi 'alal ainin, kotoran-kotoran yang terkumpul di mata, apa? Belek ya. Jadi orang Islam yang bersih, ini orang Islam belekan, jangan kayak setan belek katanya. Wa minal qadari fil min khirain, bersihin dari kotoran-kotoran yang ada di hidung. Apa tai hidung disebutnya bahasa sininya? Ufil. Oh. Antara P dan V ya. Pakai ain apa hamzah? Ufil. Nah. Ingus ufil yang bersih ya. Jadi orang Islam belekan, ileran, ingusan, enggak dibersihin yang rapi. Enggak, ini tawadhu, saya zuhud. Jorok bukan tawadhu. Iya. Wa minat ta'ami bainal asnan bil khilal, juga kotoran-kotoran yang ada di gigi ya, habis makan ya, ada yang nyangkut, jadi dibersihin pakai tusuk gigi, gosok gigi ya, yang wangi. Jadi Islam itu sangat-sangat mengajarkan dan menganjurkan kebersihan. Wa 'alaika tanzifu famika bis-siwak, dan juga hendaknya kamu membersihkan mulutmu dengan menggunakan siwak. Siapa di sini yang bawa siwak? Hah? Oh, dulu kita kalau sama Habib Salim Asy-Syatiri ini setiap taklim, setiap ngaji, insya Allah setiap malam kita dirazia siwak gitu. Ya, kalau nggak bawa siwak kita taklim didiriin, ya ngajinya berdiri. Ya. Itu perhatiannya beliau dengan yang namanya siwak. Ya. Bersihkan mulutmu dengan siwak. Menarik di sini bahasa Imam Haddad. Mulutmu dengan siwak. Berarti siwak ini sunnah, bukan hanya yang punya gigi saja. Ya, artinya yang ompong masih sunnah nggak pakai siwak? Sunnah nggak? Apa yang disiwakin? Hah? Gusinya disiwakin? Lecet. Ya. Maka di sini famnya mulut. Di mulut ini bukan cuma ada gigi aja. Ya, ada gigi juga ada lidah. Makanya saat kita sunnah pakai siwak,
Sunnah kan kita gosok gigi kita, lidah kita, dan atasnya apa? Lak-lakan, laka-laka. Nah, jadi kalau ompong udah nggak ada giginya, pakai siwak di lidahnya aja, kenyot-kenyot aja kalau nggak. Ya. Wa kaunuhu min araq aula, dan hendaknya, afdolnya, baiknya, bagusnya siwak itu dari arak. Arak ini kayu siwak yang biasa kita pakai, ini namanya kayu arak. Tapi hakikatnya siwak ini bisa kita dapat sunnahnya bikulli khashinin, dengan segala sesuatu yang kasar. Ya, mau kayu arak boleh, mau pakai kayu jati boleh, mau pakai bambu boleh kalau kuat. Ya, cuma kan nggak ada yang pakai itu semua. Ya, atau pakai kain juga boleh. Ya, pakai kain. Cuma ya kadang nggak dianjurkan juga. Ya, kadang kan nggak bawa siwak depan orang begini. Ya, ya itu kalau lagi darurat, kita sendiri nggak bawa siwak begitu. Cuma kalau lagi jadi imam, depan orang pada ngeliat tuh imam ngapain, gosok giginya pakai baju, jorok banget. Orang nggak ngeliat siwaknya. Sedangkan Islam itu kalau bicara boleh gak siwak pakai baju kita? Boleh, tapi jorok gak? Jorok. Biar nggak jorok gimana? Beli siwak di Tokopedia 15.000, di Lazada 12,5, 3 ya, tanggal 3 bulan 3 di Shopee 1 rupiah flash sale. Murah nggak? Masih nggak punya siwak juga ya. Beli rokok tiap hari bisa. Ini beli siwak sekali paling 10, 15.000, 12.000, 20.000, hatta 50.000. Andai kata tuh dijual, pantas gak? Pantas. Pahalanya banyak, fadilahnya banyak. Rokok 30.000, 50.000, sebentaran habis. Siwak habis gak? Kalau habis doyan doang. Perlu diperiksa kalau orang pakai siwak habis. Di gimana makanya tuh? Ya. Nggak habis-habis, paling hilang. Ya. Nah ini siwak, kaunuhum min araq, wa yata'akkad 'inda iradatil khuruhul fil ibadah. Lebih ditekankan, disunnahkan lagi memakai siwak itu ketika kita hendak masuk dalam ibadah. Seperti apa? Salat. Ya, kata Nabi, rak'atain bisiwak khairun min 70 salat, atau rak'ah min ghairi siwak. Ada riwayat as-salatu bis-siwak khairun min 70 salat ghairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak atau satu salat menggunakan siwak lebih baik dari 70 salat tanpa siwak. Ya, 70 kali lipat. Untung apa rugi kalau pakai siwak? Untung. Tapi kenapa pada nggak pakai juga? Ini kalau taklim bab siwak mah antum bukan sekali 2 kali lagi kayaknya. Udah ngerti, udah paham banget, nggak perlu diajarin lagi. Mau cara yang begini, yang begitu, udah ngerti semua, udah paham banget. Tapi ya itulah, apa guna ilmu tanpa amal? Apa guna ilmu tanpa kita pakai, kita gunakan? Beb, mending mana? Sholat menggunakan siwak sendiri, nggak berjamaah, atau sholat berjamaah tapi nggak pakai siwak? Kenapa timbul pertanyaan ini? Karena kan hadis sholat berjamaah dia lebih afdal dari sholat munfarid berapa derajat? 27 derajat. Kalau pakai siwak 70. Ngaji yang lengkap. Ya. Di sini ngajar bab siwak 70 kali lipat lebih banyak tanpa siwak. Di majelis sana lagi bab sholat jamaah lebih baik 27. Ngambil kesimpulan sendiri. Berarti lebih baik saya sholat pakai siwak walaupun sendiri daripada saya sholat berjamaah tidak pakai. Betul? Salah, hati-hati. Ini kalau ngajinya nggak lengkap kan bahaya. Besok nggak ke masjid, nggak jamaah lagi. Kemana ente nggak pernah jamaah? Ente biar kata jamaah pahalanya kalah sama saya. Kenapa?
Itu sholat jamaah 27 nggak pakai siwak. Saya biar kata di rumah pakai siwak 70. Yang bagus jadi gimana? Berjamaah dan pakai siwak. Tapi kalau dua tadi gimana? 70 sama 27. Ya tetap afdalan salat jamaah. 27-nya gram emas. Siwak 70 gram perak. Banyakan mana? Ya udah, makanya jangan diadu antara pahala dengan pahala. Jadi kan 70 lebih banyak dari 27. Ya 70-nya perak. 27-nya emas. Ya. Adatnya jumlahnya bisa jadi besaran yang 70, tapi kamiyahnya, zatnya, bentuknya yang beda. Tapi ya dua-duanya pahala, hak prerogatifnya Allah. Yang intinya bukan kita untuk banding-bandingkan pahala. Nabi kasih tahu pahalanya ini segini, pahalanya ini begini, itu adalah targhib dari Nabi. Biar kita semangat, biar kita suka, biar kita senang untuk beribadah. Nah ini kita dikasih targhib sama Nabi, dikasih tarhib sama Nabi, disenengin, diperingatin aja kadang masih malas ibadah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua untuk kita bisa selalu mentaatinya dan Rasulnya. Kita bisa ibadah zahir wal batinah. Allah bersihkan zahir batin kita dan Allah beri taufik hidayah kepada kita, khususnya di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan nanti, untuk banyak kita berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini insyaallah, mudah-mudahan yang singkat yang dikit ini bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, Mas. Wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam.